Shalom, saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali lagi berjumpa, saudara ya. Kita mau belajar lagi tentang meterai yang kedua. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Meterai yang kedua itu terjadi Perang Dunia Ketiga. Kita lihat di Wahyu 6 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari," dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Nah, ini meterai yang kedua, saudara, yaitu Perang Dunia Ketiga, ya. Seorang yang menunggangi kuda merah padam akan mengambil damai sejahtera dari bumi. Bangsa-bangsa akan berperang untuk mendapatkan kuasa atas dunia. Kuda merah menggambarkan peperangan sebagai akibat kutuk dosa. Daniel 9 ayat 26. Sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Tetapi dapat juga menggambarkan kekuatan komunis. Meterai kedua sudah dibuka tahun 1096, yaitu pada Perang Salib atau gereja yang kehilangan kasih melawan Muslim selama 174 tahun. Hal ini memalukan gereja sebagai pelaku kasih sesama manusia dan terus meningkat pada Perang Dunia Pertama juga Perang Dunia Kedua, di mana pada tahun 1917 komunis muncul. Kuda merah akan terus berpacu sampai memuncak pada Perang Dunia Ketiga, yaitu saat Rusia, Yehezkiel 38 dan pasal 39. Yehezkiel pasal 38 dan pasal 39. Salah satu kekuatan komunisme menyerang Israel yang telah mengadakan fakta perjanjian 7 tahun bersama Eropa dan Daniel 7 ayat 27. Perang ini menimbulkan goncangan besar setelah selama beberapa saat dunia aman dan damai. 1 Tesalonika 5 ayat 3. Nah, kalau kita lihat di Alkitab, saudara, di ayat yang keempat, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, ini kuda merah padam, saudara ya. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Mereka diberikan kuasa untuk mengambil damai sejahtera, saudara. Antikris itu diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera, supaya mereka saling membunuh antara satu dengan yang lain, berperang bangsa melawan bangsa, sehingga damai sejahtera sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, saudara ya. Itulah meterai yang kedua yang akan dibukakan di zaman masa antikris itu. Di zaman masa sukar itu terjadi perang ketiga akan terjadi di meterai yang kedua itu, saudara. Nah, ini kita boleh belajar di sini supaya kita dapat berjaga-jaga, saudara ya,
supaya kita dapat mempersiapkan diri, supaya kita tidak masuk ke zaman ini, ke masa sukar ini, ke murka Tuhan ini. Kita tidak masuk. Kalau kita sampai masuk ke sini, saudara, itu rasa-rasanya kita sudah tidak mampu. Karena gereja sudah diangkat. Roh Kudus sudah naik ke surga. Tidak ada lagi damai. Yang ada di muka bumi ini, bunuh, saling membunuh antara satu dengan yang lain. Tidak ada lagi damai sejahtera. Itu meterai yang kedua itu, saudara. Jadi Alkitab sudah menuliskan, sudah membukakan itu, bahwa akan terjadi ini setelah pengangkatan gereja. Nah, supaya kita bisa bertobat, mau bertobat, berjaga-jaga, supaya kita tidak masuk ke masa sukar ini. Karena kalaupun kita tinggal tidak terangkat, saudara, tidak ada keselamatan, kecuali kita mau jadi martir, mempertahankan iman, menjadi martir, baru ada keselamatan. Kalau tidak ada lagi keselamatan. Ya saudara-saudara, sekian dulu tentang meterai yang kedua, yaitu Perang Dunia Ketiga, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati.